Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 13 dengan saya, Muhammad Farhan Akbar dengan NIM 187241002 bersama rekan saya. Muhammad Rizky Hidayatullah dengan NIM 187241031. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan studi kasus yang telah kami lakukan dengan judul Manajemen Data dalam Sistem Rekomendasi YouTube. Jadi tanpa berlama lagi, mari kita mulai presentasinya. Yang pertama yaitu latar belakang. Jadi kenapa sih kami kok memilih topik ini? Jadi kelompok kami memilih topik manajemen data dalam sistem rekomendasi YouTube karena sistem ini memiliki dampak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita tahu, pasti semua orang itu setiap hari menggunakan YouTube kan. Jadi ya gitu. Eh, Kemudian dapat membantu pengguna untuk menemukan konten yang relevan dan mendukung kreator dalam menjangkau audiens yang tepat. Selain itu, sistem rekomendasi YouTube merupakan salah satu penerapan terbaik dari manajemen data dan kecerdasan buatan. Tidak hanya YouTube, sistem ini juga diterapkan pada platform-platform lain seperti Netflix dan juga TikTok, sehingga sangat relevan dalam industri digital saat ini. Topik ini juga dipilih karena memiliki banyak referensi dan mudah untuk dipahami eh, meng- tanpa harus memiliki pemahaman teknis yang tinggi, sehingga menjadikan topik ini menarik untuk dibahas. Namun di balik semua manfaat itu, sistem ini juga menghadirkan beberapa tantangan dan kekurangan. Jadi dengan mempelajari topik ini, diharapkan kami dapat memahami bagaimana data dapat dikelola secara bertanggung jawab untuk menciptakan pengalaman digital yang lebih baik. Jadi selanjutnya, apa sih pengertian dari data resource management itu? Jadi, data resource management merupakan sebuah aktivitas manajerial yang mengaplikasikan teknologi sistem informasi seperti manajemen database, data warehouse, dan alat manajemen lainnya dalam tugas untuk mengelola sumber daya data organisasi agar dapat memenuhi kebutuhan informasi pihak-pihak yang berkepentingan dengan bisnis mereka. Selanjutnya, adalah alasan mengapa sih data resource management itu penting. Jadi data resource management itu penting karena apa ya? Setidaknya ada tiga hal yang menyebabkan mengapa data resource management ini penting. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi operasional suatu perusahaan. Yang kedua dapat mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Dan yang ketiga dapat mendukung untuk mengambil perencanaan yang lebih strategis. Nah, berikutnya ini ada beberapa fakta menarik tentang YouTube yang telah berhasil kelompok kami dapatkan. Yang pertama yaitu pada Januari 2024, pengguna aktif bulanan YouTube itu sudah mencapai lebih dari 2,7 miliar pengguna aktif. Selanjutnya, total video per pertengahan 2024 itu sudah mencapai sekitar 14,8 miliar video yang tersedia di platform YouTube. Selanjutnya, konten yang diunggah setiap menitnya per Mei 2019 itu mencapai 500 jam konten. Dan yang terakhir, waktu tonton pengguna menonton lebih dari 1 miliar jam video setiap harinya. Nah, selanjutnya yaitu pentingnya sistem rekomendasi video bagi YouTube. Jadi, sistem rekomendasi ini penting karena yang pertama, dapat meningkatkan keterlibatan pengguna. Jadi, sistem rekomendasi ini akan membantu pengguna untuk menemukan video yang tepat dan relevan, sehingga dapat meningkatkan waktu tonton dan keterlibatan. Kemudian alasan komersial yaitu pendapatan iklan. Dengan menampilkan konten yang sesuai minat pengguna, YouTube dapat meningkatkan efektivitas iklan yang berkontribusi pada pendapatan iklan tahunan sebesar 29,miliar USD pada 2022. Dan yang ketiga yaitu pengalaman pengguna yang dipersonalisasi. Jadi rekomendasi yang akurat dapat memberikan pengalaman menonton yang lebih memuaskan sehingga mendorong loyalitas pengguna. Selanjutnya, sistem, presentasi ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikut adalah tantangan manajemen data dalam sistem rekomendasi YouTube yang telah berhasil kelompok
kami temukan. Berikut adalah beberapa. Yang pertama ada volume data yang sangat besar, yaitu setiap menit ribuan jam video diunggah ke YouTube, menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar. Mengelola dan menganalisis data sebesar ini memerlukan infrastruktur penyimpanan dan pemrosesan yang sangat kuat. Kemudian yang kedua adalah keberagaman dan kualitas data. Data yang dihasilkan oleh pengguna sangat beragam, termasuk data terstruktur dan tidak terstruktur, seperti teks, audio, dan video. Memastikan kualitas data memastikan kualitas dan konsistensi data ini penting dan untuk menghasilkan rekomendasi yang akurat. Yang ketiga, keamanan dan privasi data. Melindungi data pengguna dari ancaman keamanan dan menjaga privasi merupakan tantangan utama. Kebocoran data dan pelanggaran privasi dapat merusak reputasi platform dan kepercayaan pengguna. Keempat, integrasi dan skalabilitas sistem. Mengintegrasikan berbagai sumber data dan memastikan sistem dapat diskalakan untuk menangani pertumbuhan data yang cepat adalah tantangan teknis yang signifikan. Terus untuk yang terakhir adalah pengelolaan bias dan transparansi algoritma. Memastikan bahwa algoritma rekomendasi tidak mempromosikan konten yang bias atau tidak pantas, serta meningkatkan transparansi dalam cara kerja algoritma, merupakan aspek penting dalam manajemen data. Next. Solusi YouTube untuk mengatasi tantangan dalam manajemen data pada sistem rekomendasinya. Yang pertama, infrastruktur data terdistribusi dan scalable. YouTube memanfaatkan infrastruktur cloud milik Google untuk menyimpan dan memproses data dalam volume besar secara terdistribusi. Pendekatan ini memungkinkan pengolahan dan secara real-time dan penanganan lonjakan data secara efisien. Yang kedua, penerapan teknologi machine learning dan AI. Algoritma pembelajaran mesin yang canggih digunakan untuk menganalisis pola perilaku pengguna, menyaring data yang relevan, dan menyesuaikan rekomendasi secara personal. Selain itu, perbaikan berkala pada algoritma juga membantu mengurangi bias dalam rekomendasi. Yang ketiga, keamanan dan privasi data yang ditingkatkan. Untuk melindungi data pengguna, YouTube menerapkan berbagai protokol keamanan seperti enkripsi, autentikasi ganda, dan kebijakan privasi yang ketat. Langkah ini memastikan bahwa data pengguna terlindungi dari ancaman dan penyalahgunaan. Yang keempat, evaluasi dan penyelesaian algoritma secara berkala. YouTube melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja sistem rekomendasi melalui feedback dari pengguna dan analisis data internal. Sistem terus disempurnakan agar tetap relevan dan adil bagi seluruh pengguna. Yang terakhir adalah transparansi dan kontrol untuk pengguna. YouTube juga berupaya meningkatkan transparansi dengan memberikan informasi mengenai cara kerja algoritma rekomendasi, serta menyediakan opsi bagi pengguna untuk menyelesaikan preferensi konten yang ingin mereka lihat. Next. Berikut adalah data-data beberapa data yang dikumpulkan oleh YouTube. Yang pertama ada watch time, yaitu seberapa lama pengguna menonton suatu video. Yang kedua ada engagement, yaitu like, comment, share, indikasi apakah video diskusi atau tidak. Yang ketiga riwayat pencarian dan tontonan, yaitu video yang sering dicari atau ditonton oleh pengguna. Dan yang terakhir adalah interaksi dengan channel dan video tertentu, misalnya langganan channel atau menekan tombol not interested. Next. Nah, bagaimana algoritma YouTube bekerja? Yang pertama, ranking dan personalisasi. Algoritma menilai video berdasarkan engagement dan relevansi. Semakin lama video ditonton, maka semakin tinggi kemungkinan direkomendasikan. Yang kedua ada filtering dan clusterization.
YouTube mengelompokkan pengguna berdasarkan minat dan kebiasaan mereka. Pengguna yang sering menonton konten serupa akan mendapatkan rekomendasi yang mirip. Yang ketiga ada feedback loop. Jika pengguna sering mengklik dan menonton video yang direkomendasikan, algoritma akan semakin yakin bahwa rekomendasinya sesuai. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya yaitu ada contoh implementasi dari sistem rekomendasi YouTube. Yang pertama yaitu ada home feed. Jadi video yang telah dipersonalisasi sesuai dengan sistemnya YouTube itu akan ditampilkan berdasarkan hasil penurunan. Selanjutnya yaitu ada up next, yaitu video yang direkomendasikan setelah menonton video tertentu. Dan yang terakhir ada trending, yaitu video populer yang banyak ditonton dalam waktu singkat. Kemudian ada dampak dari sistem rekomendasi. Sistem rekomendasi memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari sistem rekomendasi oleh YouTube yaitu personalisasi konten. Algoritma rekomendasi YouTube menganalisis perilaku dan preferensi pengguna untuk menyajikan konten yang relevan, sehingga memudahkan penemuan video baru sesuai minat individu. Yang kedua, peningkatan engagement dan durasi menonton. Dengan menyediakan video yang menarik dan sesuai dengan preferensi pengguna, sistem rekomendasi meningkatkan interaksi dan waktu yang dihabiskan di platform, yang juga menguntungkan kreator konten. Yang ketiga, dukungan bagi kreator konten. Algoritma membantu kreator untuk mendapatkan audiens yang lebih besar, karena video mereka direkomendasikan kepada pengguna yang memungkinkan besar tertarik dengan jenis konten yang sesuai atau yang mereka buat. Dan yang terakhir ada penemuan konten baru. Rekomendasi memungkinkan pengguna menemukan konten yang mungkin tidak akan mereka temukan secara manual, sehingga membuka peluang untuk belajar atau menikmati berbagai perspektif baru. Kemudian ada dampak negatifnya. Yang pertama, filter bubble dan echo chamber. Sistem rekomendasi yang terlalu personal dapat mengisolasi pengguna dalam gelembung informasi, di mana mereka hanya dicukupkan konten serupa, mengurangi keberagaman informasi dan perspektif. Yang kedua, penyebaran informasi. Maksud saya penyebaran misinformasi. Algoritma dapat secara tidak sengaja mempromosikan konten yang mengandung informasi, salah satu menyesatkan, terutama jika konten tersebut mendapat banyak interaksi serta interaksi meski kontroversial. Yang ketiga, radikalisasi dan polarisasi. Ada kekhawatiran bahwa algoritma yang terus-menerus menyajikan konten dengan sudut pandang ekstrim bisa mengarah pada polarisasi dan bahkan radikalisasi, karena pengguna semakin terpapar pada narasi yang mirip. Kemudian yang terakhir adalah kurangnya transparansi, yaitu pengguna seringkali tidak memahami bagaimana algoritma menentukan rekomendasi tertentu, yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan kekhawatiran terkait privasi serta kontrol atas konten yang dikonsumsi. Next. Jadi yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Dari semua penjelasan yang telah kami presentasikan, dapat ditarik 4 kesimpulan. Yang diantaranya adalah dampak sistem rekomendasi tidak selalu menghasilkan dampak yang positif. Bisa juga menghasilkan dampak yang negatif, tergantung bagaimana data tersebut digunakan. Kemudian tantangan utama adalah menyeimbangkan personalisasi dengan keberagaman konten. Selanjutnya, manajemen data itu sangat penting dalam membangun sistem rekomendasi yang efisien. Dan yang terakhir, YouTube menggunakan berbagai jenis data untuk memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi. Eh, Sekian presentasi dari kelompok kami.
Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan dalam presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.